Apa kabar Fast Friend? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Sebagai pelajar, banyak sekali saat ini sumber belajar yang bisa kita akses dengan mudah dengan bantuan teknologi. Kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi selalu memiliki konsekuensi bagi kita. Bisa menjadi baik atau sebaliknya. Semakin terjangkaunya harga gawai, memberikan peluang bagi siapa saja untuk bisa berkreasi dan berekspresi. Kita bisa menjadi kreator sebuah konten, atau kita hanya jadi penikmat konten yang dibuat oleh orang lain. Selalu menarik untuk membicarakan tentang konten yang ada, khususnya di media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kehadiran sosok yang menarik dengan berbagai karyanya di media sosial. Seorang influencer dengan jutaan pengikut di berbagai media sosial, Kak Irfan Gafur. Kita akan berbincang santai dengan Kak Irfan Gafur untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana membuat konten di media sosial, apa yang perlu disiapkan, dan bagaimana agar kita selalu kreatif. Bersama Naya, kita akan ikuti perbincangan menarik bersama Kak Irfan untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini aku bakal interview khusus dengan Kak Irfan Gafur di sini. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Baik. Alhamdulillah baik juga. Gimana baik. tadi rasanya habis memberikan materi-materi dan juga tanya jawab dengan murid-murid di SMP ini? Kira-kira gimana? Seru nggak? Seru sih, pertanyaan-pertanyaan juga pertanyaan yang harusnya udah ditanyakan sama anak kuliahan itu tadi itu. Kayak Jadi out of keren the box sih. gitu Out of ya. the box. Oke, langsung aja aku bertanya ya biar nggak berlama-lama. Boleh. Kira-kira nih momen apa yang membuat yakin pengen jadi konten kreator? Kan kayak konten kreator banyak nih. Kira-kira biar bisa jadi konten kreator yang kayak beda gitu, apa gitu loh momennya yang kayaknya emang aku harus berbeda gitu loh biar bisa lebih menarik daripada konten kreator yang lain. Kenapa yakin jadi konten kreator? Karena aku suka berkomedi aja. Suka berkomedi. Dulu stand up, abis itu bingung mau kemana nih stand up nih. Akhirnya gimana caranya komediku ini tetap bisa tersalurkan. Akhirnya dapatlah YouTube waktu itu 2016 tersalurkan. Jadi awal mulanya YouTube nih. Awal mulanya YouTube. Jadi bikin video komedi di YouTube. Sampai sekarang akhirnya ya udah nih memang udah di sini aja nih dan nyaman juga gitu. Karena emang kalau udah di situ tuh enak aja. Udah gitu enak ya. aja dan kalau kita suka kan kita nggak perlu takut harus gimana lagi kan. Karena kita emang udah suka aja gitu. Jadi ngejalanin juga enjoy aja. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh. Konten kreator berhubungan dengan kreativitas yang sangat tinggi. Kira-kira gimana sih caranya biar kita tuh bisa mengasah kreativitas kita sebagai konten kreator gitu? Ada beberapa cara sebenarnya gimana caranya aku dapetin ide. Yang pertama dari pengalaman sendiri, terus dari orang lain, terus yang ketiga aku bikin atau nge-create cerita yang fiksi tapi tetap ke komedi ujung-ujungnya. Biasanya tahapnya itu aku pernah ngalamin apa nih atau temanku pernah ngalamin apa. Udah dapat faktanya, habis itu nyari ke orang lain untuk validasi. Kamu pernah ngelakuin ini gak sih? Kamu pernah ngalamin ini gak sih? Kalau mereka udah Biar pernah ngalamin itu, gitu biar ya. lebih relate lagi. Kalau mereka udah ngalamin, akhirnya aku tinggal bikin gimana caranya cerita yang faktanya udah ada dan terjadi ini dipatahin menjadi komedi gitu biasanya. Makanya idenya selalu ada terus insya Allah. Akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira kendala selama bikin konten nih apa aja sih dan gimana ngatasinnya? Kan kalau bikin konten kan biasanya nggak selalu mulus dan juga bagus. Itu kan karena di depan kamera dan kita nggak tahu di balik kameranya gimana gitu. Jadi kira-kira ngatasinnya gimana gitu? Biasa sih orang-orang yang bergelut di bidang kayak gini tuh mood mereka tuh ngaruh banget. Kayak mereka hari ini kurang mood, akhirnya ide-ide yang keluar juga biasa-biasa aja atau malah mungkin nggak keluar ide-ide yang menarik yang bisa di-create di hari itu gitu. Jadi gimana caranya? Biasanya sih aku mungkin gimana caranya ngebuat diriku itu enak dulu nih sebelum nge-create konten. Misalkan aku biasanya sebelum nge-create konten dengerin lagu dulu, main game dulu, biar relax aja gitu, biar refresh aja dulu otak. Sebelum nanti gimana caranya nyari sesuatu yang bisa aku olah jadi konten.
Oke, lanjut. Banyaknya konten kreator membuat banyak pilihan bagi kita atau netizen. Ya. Kira-kira gimana nih caranya biar kita tuh bisa diperhatiin pas kita bikin konten, biar kayak ini konten yang ini nih menarik nih gitu, biar bisa lebih menarik banyak penonton gitu. Sebenarnya sih gimana caranya kita bisa naik ke permukaan tuh paling gampang ya kita bikin sesuatu yang beda aja dulu. Tapi beda di artian yang positif ya. Karena kan sekarang udah banyak orang-orang yang misalkan dia live tapi sambil mandi lumpur, sambil tidur-tiduran, sambil joget. Beda sih emang. Cuman kan agak gimana ya. Ya kan konteksnya beda lagi. Jadi gimana caranya kita menjadi orang yang berbeda, yang fun, lebih fun tapi nggak pernah ada, yang lebih seru tapi belum pernah ada. Gimana cara kita ngekemas perbedaan itu menjadi konten yang akhirnya menarik orang lain untuk nonton di akun kita. Oke, lanjut nih. Apakah ada aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika menjadi konten kreator? Kayak misalnya, misalnya udah jadi konten kreator ada larangan tertentu, ternyata mungkin ada nggak kayak gitu? Untuk secara tertulis nggak ada, tapi kalau secara moral udah pasti ada. Yang pertama udah pasti ketika kita ngebuat video, usahain jangan mencomot idenya orang lain 100%. Misalkan kan sekarang ada konsep ATM kan ya, nanti tiru modifikasi yang gimana caranya kita ngambil intisari dari suatu konten tapi kita olah dengan cara kita sendiri. Jangan sampai orang ini bikin A, kita bikin A, bukan bikin A plusnya, bukan bikin A minnya, tapi kita malah bener-bener 100% sama. Sebenarnya hal-hal kayak gitu. Dan misalkan pun kita pengen nyontoh video dari orang yang udah ada atau nge-create konten dari yang udah ada, usahakan cantumin sumber. Kita terinspirasi dari siapa, ini sumbernya dari mana, yang hal-hal kayak gitu sih. Oke, ini yang terakhir nih Kak. Tips, saran atau nasihat buat temen-temen yang mungkin pengen jadi konten kreator yang dia tuh memiliki ciri khas kayak Kak Irfan gitu. Buat teman-teman yang mungkin sekarang mau jadi konten kreator atau udah jadi kreator atau udah ngebuat konten, terusin aja, lakuin aja terus apa yang kamu suka. Kita nggak pernah tahu di video mana atau di konten apa yang bikin kita bakal naik, bikin kita bakal terkenal mungkin, atau bikin kita dapat banyak followers. Jadi kuncinya sih kalau menurutku cuma konsisten dan udah pasti usahain harus berkembang terus. Gimana caranya? Ya udah evaluasi aja dari video-video sebelumnya, yang kurang apa, yang bikin rame atau kelebihanmu apa, di situ dipertajam lagi. Gitu. Oke, ini aku punya pertanyaan bonus nih Kak yang juga dipertanyain sama teman-teman aku dan juga aku. Kira-kira gimana cara Kak Irfan nanggepin head comment atau kan biasanya banyak tuh netizen julid yang kayak misalnya suka kasih head comment kayak kontennya biasa aja sih, nggak kayak yang wah-wah banget gitu. Kira-kira nanggepinnya gimana tuh biar kita bisa terus stay positif dan konsisten terus untuk kontennya? Aku sih nggak pernah nanggepin yang gimana-gimana ya, karena menurutku satu orang yang gak suka 10 orang bakal suka gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif yang dari orang-orang kasih ya jangan kita ambil. Misalkan dibilang videoku nggak lucu, videomu biasa aja, garing. Ya udah gitu. Ini yang aku dapat emang kayak gini, ini yang udah semaksimalnya opini orang kita juga nggak bisa atur kan. Beda-beda. Kecuali dia bilang gambarmu jelek nih, kurang jernih, itu masukan. Nah mungkin dia bilang suaranya jelek nih, ya bisa jadi yang memang beneran jelek gitu kan. Siapa tahu memang audionya kurang dicolok, kurang dalam nyoloknya, atau memang audio yang biasa-biasa aja, bukan audio yang bener-bener barang-barang yang ori misalkan kayak gitu itu kita terima. Tapi misalkan dia langsung nge-head, apalagi secara fisik ya, misalkan mukamu hitam, ngapain bikin video, wah kalau itu udah apa sih orang-orang kayak gini apa sih gitu. Ya kalau bisa diblok ya diblok aja sekalian, nggak apa-apa. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak udah mau berkenan untuk menjawab sama-sama dari interview ini. Sama-sama, terima kasih. Maaf ya Kak, agak grogi. Gak apa-apa. Terima kasih banyak ya Kak sekali lagi udah mau hadir di sini, bahkan udah sampai nyempetin waktunya untuk sempat interview ini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya Naya pamit undur diri dan Irfan Gapur di sini. Irfan Gapur. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gimana? Menarik kan? Sudah tidak sabar untuk menjadi konten kreator? Sudah paham kan apa yang disampaikan oleh Kak Irfan?
banyak sekali insight yang disampaikan oleh Kak Irfan ya. Semoga kita semua dapat berkreasi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih kepada Kak Irfan Gafur atas ilmunya. Semoga segera centang biru ya Kak. Dan semoga Kakak tetap sehat, terus berkarya dan memberikan manfaat bagi kita semua.